Jalan Majapahit ini sebuah misi dagang, tapi ke Tamiang itu berbeda. Dia tidak tujuan ke Tamiang, ini yang cerita yang kami dengar. Dia adalah perintah Hayam Wuruk, dan Hayam Wuruk itu tidak pernah datang ke Tamiang. Yang datang itu Gajah Mada. Di sekitar di tahun 1351, Hayam Wuruk memerintahkan untuk mempersunting putri Samudra Pasai. Nah, jadi kerajaan Aceh ini sudah termasyhur karena agama Islamnya. Nah, selain agamanya, kecantikan orangnya pun termasyhur. Maka loyalitas Gajah Mada ini dengan sumpah palapanya sebenarnya ke sana misinya. Tamiang tidak. Tamiang tidak menjadi misi Gajah Mada. Tapi karena 3 kali pertempuran dia kalah, sampai melakukan berbagai siasat dari Perla. Pertama datang dia langsung ke Samudra Pasai, yang terakhir mencari siasat sampai ke Perla, bertemu lagi ke Pedawa, kalah, gagal. Bertemu lagi di Pedawa itu dalam kisah yang kami dengar. Nah, setelah kegagalan itu mereka berangkat kembali. Nah, disinilah dia bermukim menurut saksi orang tuanya di daerah sini, teping Cepa Putih, muara sungai ini. Karena ada pohon gempa di sini, maka tepin itu pinggiran tebing. Jadi karena mereka berteduh di Langsa, Arania, Telaga Tujuh, itu tidak diterima oleh rakyatnya. Terus dia merantau kemari. Disinilah dia mendengarkan. Nah, di sini juga kekayaan alam besar di negeri Tamiang ini. Nah, di sini sudah banyak orang-orang luar negeri datang mengambil hasil alam. Nah, Gajah Mada tidak ada misi itu, misi dia untuk mencari tuan putri. Nah, setelah dia bermukim di sini, terdengarlah bahwa ada putri di negeri Tamiang, rajanya Raja Muda Sedia. Putri itu bernama Putri Megagema. Kecantikannya juga luar biasa, nggak kalah juga dengan, karena keturunannya sama, keturunan dari Samudra Pasai juga. Ibu dari Putri Megagema ini keturunan dari Raja Samudra Pasai. Jadi ini yang membuat ambisi. Makanya saya katakan sama kawan-kawan, saya kagum dengan Gajah Mada. Satu hal, loyalitasnya terhadap rajanya. Padahal dia belum punya istri, tapi dia mempertaruhkan nyawanya untuk mempersembahkan istri-istri lain lagi kepada rajanya. Nah, jadi ini yang dia lakukan meskipun prosesnya dengan proses yang tidak wajar. Artinya tak mungkin anak raja yang cantik dia lamar untuk istri raja yang belum jelas. Kalau dilihat wajah muka Gajah Mada itu kan rusak sih kan. Jadi tak mungkin putri raja akan mau. Ada setelah dia mendengar, mereka mensiasatkan diri sebagai pedagang untuk mencari tahu keberadaan putri. Nah, setelah mereka tahu, maka Gajah Mada merintahkan untuk melamar. Jadi bawalah tenunan-tenunan dari Jawa yang ini. Raja Muda Sedia merasa tersinggung. Nah, merasa tersinggung pada saat itu Tamiang masih di bawah kekuasaan Samudra Pasai. Artinya membayar upeti masih ke Samudra Pasai. Nah, diterima kedatangan mereka. Tapi kesombongan Gajah Mada ini sudah dipahami oleh Raja Muda Sedia. Karena dia membawa dengan berbagai ininya, maka mereka pun disambut dengan hidangan, makan kemuliaan orang Tamiang itu di atas dalu cerana. Itu hidangan kemuliaan secara adat bagi orang Melayu juga orang Aceh itu. Jadi hidangkan ditutup. Nah, ketika raja mempersilakan makan, dan yang membuka seluruh gaji, yang ada bukan makanan tapi perhiasan permata. Jadi ini artinya kesombongan dilawan dengan kesombongan. Raja Muda Sedia menyatakan bahwa mereka pun kaya. Nah, maka dia katakan tak mungkin kami memakan ini. Raja pun mengatakan tak mungkin juga kami menerima lamaran. Artinya putri yang cantik dilamar dengan orang yang ini kalau persoalan kekayaan dia sudah tunjukkan. Kami tidak kurang dengan kekayaan itu. Terjadilah penyerangan pertama. Penyerangan pertama ini berhadapan dengan Panglima di Kuala Penaga, Kuala Raya. Itu ada Panglima namanya orang Aceh, Hantomano. Hantomano itu artinya tak pernah mandi, orangnya kebal. Nah, jadi karena kekebalan jago gagah
mereka berhadapan, kalah. Untuk pertama kalah, sampai di situ sudah kalah. Wilayah Kantomana ini orang Jawa tak bisa bilang Kantomano, maka disebutnya Kantomana. Sama dengan ini Mojopahit tadi, ini kan di sini kan karena datang Gajah Mada, ya kan, dengan membawa batang maja itu, ini ada batang maja yang tumbuh di sini dan pohon, karena Gajah Mada itu dalam sumpahnya juga, di mana dia datang dia harus buktikan bahwa ada kedatangan dia. Itulah pohon maja yang ditanam banyak. Jadi Gajah Mada membawa ini, membawa pohon ini. Dia bawa. Makanya ini orang tuh bilang yang datang pelitian itu kan, ini buah Majapahit ya. Kawasan Gajah Mada itu. Inilah kawasannya. Ini aja di kampung ini. Ya, Majapahit. Berapa? Bukan Majapahit ini namanya kampung ini. Majapahit. Nah kemudian makanya dinamakan di sini pernah namanya Kampung Mojopahit, Kampung Mojopahit. Nah setelah pertempuran pertama gagal menghadap Kantomana, mereka kembali. Jadi di sini tidak ada pernah ada pertempuran. Nah kemudian mereka mensiasati untuk peperangan berikutnya. Nah akhirnya mereka mencari tempat berteduh di suatu tempat yang dihuni oleh orang-orang buangan. Sana dihuni orang-orang buangan, maka mengatur siasat. Nah orang-orang buangan itulah yang mengajar strategi. Kalau mau melawan Raja Muda Sedia, dia tunjuk jalannya. Daerah itu disebut Pulau Sesembilan. Pulau Sembilan itu karena ketika kayu medang itu dibuat jadi kapal. Kayu medang itu sebenarnya kayu medang yang ditumbang oleh Raja Muda Sedia untuk membuat perahu. Tapi kayu medang itu tak boleh sebenarnya bagi orang Tamiang menumbangkan itu. Kayu medang itu merupakan penuang bagi rakyat Tamiang. Penuang itu artinya pelindung. Tapi karena Raja Muda Sedia itu ambisi untuk menaklukkan Gajah Mada, mau mengejar, makanya pasukan Tamiang itu arogan. Udah kalah dia mau kejar lagi, dia membuat perahu, tapi kayu itu tak bisa tumbang karena kayu itu sudah menyatakan dirinya dalam mimpi sebagai penuang Tamiang, pelindung Tamiang. Dipaksa. Nah karena dipaksa tadi pada hari-hari tertentu tumbang sendiri, sudah 1 minggu tumbang sendiri, hanyut. Nah kayu inilah yang ditemui oleh Gajah Mada, dan dia bermimpi dengan hal yang sama. Kalau mau melawan Tamiang, kau buat perahu dengan kayu ini. Dibuatlah perahu. Nah setelah perahu dibuat, tak sanggup menurunkannya. Datang mimpi lagi, menurunkannya harus galangnya 9 orang manusia. Nah ditangkaplah lagi tawanan-tawanan dan nelayan itu, dibuatlah galang perahu itu. Turunlah, makanya pulau itu dikatakan Pulau Sembilan. Nah itu daerah dekat dengan Pangkalan Susu. Nah pertempuran itu mereka datang dengan jalan pintas. Di situ ada muara yang buntu, mereka harus korek. Muara itu mereka korek untuk menembusi jalan itu, untuk menghindari ada 2 panglima yang menjaga, yang di laut tadi Kantomana tadi, yang di darat ada namanya Panglima Gentam Batu. Ini kekuatannya sama-sama, yang satu kekuatannya di laut, yang satu kekuatannya di darat. Nah ini ketika ini tadi dia korek sungai itu, maka namanya Sungai Kuruk. Kuruk itu bahasa Tamiang dikorek. Nah, jadi itu sungai buatan, maka nggak beraturan, muaranya itu ada yang sebelah 2 dalam satu kampung. Dari sana mereka sampai ke Pulau Berango, dia nyebrang terus sampai Serue, sampai ke Bukit Suling. Setelah pasukan Gajah Mada dapat mengalahkan di Panglima Alur Semacun di Serui, maka mereka terus berjalan sampai kemari. Di bukit ini jatuh tempat rokok, sambungan rokok dari Gajah Mada itu yang disebut dengan orang Jawa culing. Maka bukit inilah dikatakan Bukit Suling. Salah satu titik tempat dilalui oleh Gajah Mada yang datang ke Tamiang atau mencoba melakukan hubungan diplomasi dengan kerajaan Tamiang pada masa lalu. Mari kita lihat Alur Semacun.
Nah, setelah dalam perperangan kalah dari pihak kerajaan Tamiang, maka tinggallah Panglima Semacun itu sendiri. Maka Panglima Semacun itu kononnya dia bertapa di daerah sana. Kemudian bertapa, selama bertapa itu rambutnya panjang terus dia terus bertapa, menjadi sumpah dia sampai dia bertahun-tahun bertapanya itu orang zaman kan rambutnya panjang. Maka ketika air hujan tertimpa rambutnya itu mengalir mengikuti alur rambutnya tersebut sehingga terbentuklah alur. Maka dikatakanlah oleh orang-orang tua kami masyarakat ini dengan alur semacam itu. Datanglah pasukan tadi ke istana, sudah berperang di istana pun sudah masuk, raja masih tak percaya karena pengawalan raja itu ketat. Tak percaya Gajah Mada itu akan balik. Jadi raja sedang bermain catur. Ketika dia tahu bahwa pasukan itu sudah masuk, kelabakan dia. Tak tahu harus buat apa, mau lari kemana kan. Jadi dia buang anak catur itu. Anak catur raja kan terbuat dari emas, perak dia buang. Nah, pasukan Gajah Mada tadi yang kaya tadi juga terkecoh dengan itu. Nah, kesempatan itu dia lari. Putri tadi didapati oleh dalam persembunyiannya di istana itu di bawah guci dengan 5-6 orang dayang-dayang didapati oleh Gajah Mada. Maka dia tangkap, dia bawa. Raja gelisah. Dia utus lagi utusannya, istana sudah habis terbakar menjadi abu karena keganasan Gajah Mada tadi takut susahnya menerima dan tersinggungnya dengan penolakan lamaran tadi. Dia bakar semua istana. Kemudian raja tadi memutuskan salah seorang pengawalnya untuk melihat apa yang kejadian dan mencari tahu tentang Putri Megagema tadi. Nah, setelah didapat di berita itu, tunangan daripada Putri Megagema ini itu anak dari Raja Perlak, Kerajaan Perlak, Tuanku Ampun Tuan. Dia sudah menjadi Panglima Negeri Tamiang, ditunangkan dengan Putri Megagema. Dia sedang menjaga perbatasan di Batu Bedulang, Pagar Alam. Nah, ketika mendengar itu, dia turun untuk mengejar. Nah, menyusun pasukan dengan adik raja, Raja Muda Sedinung, Mangku Raja. Nah, dia susun siasat, kemudian dia mengumpul semua buah-buahan yang ada di hulu sana. Dia masuk ke dalam perahu dalam kapal, menyamar sebagai pedagang buah. Nah, pedagang buah. Jadi tradisi orang Tamiang, dia bersair, ya sair berdagangan, mengatakan buahnya manis, mengatakan ini, tapi dalam bentuk sair. Sair ada dedin, kalau kami dedin juga. Dedin itu ungkapan jiwa, ekspresi jiwa dalam keadaan gelisah maupun gembira. Nah, ini dedin dia tentu saja gelisah. Ini mencari Putri Megagema tadi. Dan dengan memukul rebana-rebana. Jadi didengar oleh pasukan Gajah Mada yang tadi beristirahat di suatu tempat karena perahunya bocor. Nah, kemudian diutuskanlah pengawalnya untuk melihat siapa itu. Nah, didapatlah orang sedang menjual buah. Orang menjual buah, kemudian dia borong semua buah. Karena tuanku ampun tuan tadi merdu suaranya, karena enak dan merdunya, semua tertidur. Nah, tentu saja gesekan itu dengan mantra-mantra. Mereka tertidur, lelap semua. Dan kesempatan ini yang digunakan untuk membawa lari Putri Megagema tadi. Di sini kita akan melihat bagaimana yang disebutkan dalam sejarah itu adalah Bukit Selamat. Bukit Selamat, ya. Di mana Bukit Selamat ini adalah bukit tempat selamatnya Putri Megagema yang diselamatkan oleh Panglima Ampun Tuan dari Gajah Mada. Sekarang kami bersiap-siap menuju ke Pulau Raja Ulak. Ini kita akan menuju ke Ujung Tamiang. Tepatnya nanti kita ke Kuala Raja Ulah dan Kuala Bango.
adalah awal persinggahan setelah Gajah Mada diserang oleh pasukan Raja Pelak, maka dia melarikan diri ke sebuah kuala atau pulau namanya Raja Ulak. Dan itu dekat dengan Selat Melaka ya? Ya, perbatasan langsung dengan Selat Oh, Melaka. berarti kita udah sampai di ujung perjalanan Indonesia bagian barat, yaitu yang berbatasan dengan Selat Melaka, perjalanan Majapahit pada masa lalu ke daerah Tamiang yang berbatasan langsung dengan Selat Melaka. Ya. Disinilah tempat pasukan Gajah Mada lari mundur ketika diserang oleh pasukan Laskar Tamiang yang dipimpin oleh Panglima Kamtomana. Nah, mereka beristirahat di sini, di daerah sekitar sini yang dulunya penuh dengan hutan bakau. Hutan-hutan pohon-pohon bakau ini berbuah, yang buahnya runtuh-runtuh. Ketika jatuh ke tanah, dia sifatnya pasti menancap. Ya. Nah, ketika pasukan Gajah Mada lagi beristirahat, tertancap, jatuh pohon itu, buah itu tertancap di tubuhnya dan mati. Kematiannya ini mungkin buah itu juga berbisa. Nah, ini mungkin sebuah mitos atau memang cerita yang turun-temurun yang hari ini masih dipercayai oleh masyarakat. Nah, dengan kejadian itu mereka bertambah menakutkan. Artinya perkasaan orang Tamiang ini buah kayu saja bisa membunuh, apalagi pasukannya. Nah, tak berapa lama kemudian mereka diserang lagi di sini, diserang, kembalilah dia balik, tidak lagi meneruskan perjalanan itu ke Tamiang, dia kembali balik. Makanya raja itu balik, dalam bahasa Tamiang balik itu Ulak. Maka tempat inilah dikatakan Kuala Raja Ulak. Kuala Raja Kuala Raja Ulak karena tempat dia pasukan balik Gajah Mada ya. itu balik. Setelah balik, tapi mereka tidak balik pulang ke Jawa. Mereka kembali lagi, kembali ke Pulau Sembilan tadi. Yang di dekat sekarang Ya. bagian Sumatera Utara. Ya, bagian Sumatera Utara. Di sana dia menyusun strategi dan di sana dia membuat perahu yang kemarin kita ceritakan. Yang Pohon medang itu hanyut, landasannya manusia. yang landasannya manusia. Di sana dia bertemu dengan kelompok-kelompok Pembangkang. pembangkang yang diketuai oleh Datuk Sangkut Misai. Datuk Sangkut Misai menunjukkan jalan Untuk masuk ke untuk Tamiang. masuk ke Tamiang. Jadi dia tidak melewati Raja Ulak ini lagi. Tapi Dia masuk melewati Kuala Brango, terus ke Sungai ke Kuruk. Sungai Kuruk. Ada suatu tempat yang buntu, Lalu batu dikeruknya. dikorek. Nah, makanya dikatakanlah Sungai Kuruk. Nah, lewat sinilah mereka terus menembus ke Kota Benua. Oh, sampainya Kota Sampai Benua. Benua. Ya. Nah, meskipun Itu pusat kerajaan pada masa pusat itu. kerajaan pada masa itu. Meskipun ada suatu dusun, mereka berteduh kembali untuk bermalam di situ. Kemudian sarapan pagi, ada seorang panglima, Pangkau Megah namanya, mengetahui keberadaan Gajah Mada ini, melaporkan pada Raja Muda Sedia. Tapi karena kekalahan pertama Gajah Mada
dengan mudah raja manusia menyepelekan juga, tidak menganggap itu kebenaran, sebagai ancaman ya. Dianggap wah ini mungkin. Oh, itu yang kemarin diceritakan Pak Bupati, mereka raja asik bermain catur ya. Iya, raja asik bermain catur, sehingga dia tidak peduli dengan laporan kaum Megah ini. Bahkan beliau marah. Bang kaum Megah ini melapor meminta pasukan untuk menyerang. Menyerang. Karena mereka lagi istirahat di sana. Kemudian dia raja marah, memanggil panglima Lela kaum pengawal istana itu, menyuruh mengantar Pangkau Megah ini. Mungkin dia tidak sehat, kata raja. Silakan antar ke rumahnya. Dia dalam keadaan gelisah, galau, dengan kekhawatiran serangan itu datang. Akhirnya dia katakan, tak usah, aku tidak sakit, biar aku pulang sendiri. Akhirnya dia memacu kudanya, bertemu dengan pasukan Gajah Mada. Di jalan berperang dia sendiri. Pangmegah kaum ini. Pengawal di dusun Daki tadi namanya. Dan kalah. Ya satu sendiri dia, tentu saja dia kalah. Tapi dia dapat memukul musuh juga. Kemudian dia tertancap, tertusuk. Sebelum mati dia berteriak, katanya pantang mayat jatuh ke tangan musuh, pantang darah membasahi bumi, lebih baik sungai Tamiang mengugurkan diri. Dia terjun bersama kudanya, mati. Nah, pada saat itu tidak berapa lama sampailah mereka ke istana. Nah, diserang, akhirnya raja kaget, konon kisah. Raja sudah galau untuk melepaskan diri, tak tahu dia buang anak caturnya itu. Yang semuanya terbuat dari emas. Nah, ternyata tentara-tentara dari Jawa yang konon katanya kaya juga berebut dengan emas anak catur tadi. Nah, itulah kesempatan meloloskan diri dengan istrinya. Istrinya Lindung Bulan. Yang hari ini masih keliru di kalangan masyarakat Tamiang, yang dianggap itu putrinya. Ternyata itu adalah istrinya yang berasal dari Reto Pasai. Sedangkan anaknya tadi Putri Megagema. Nah, ayahnya lari bersama ibunya dan beberapa pengawal. Putri Megagema tadi bersama dayang-dayang naik ke atas, bersembunyi di dalam guci. Beberapa guci, ada 6 katanya kan. Kemudian ditemukan oleh pasukan Majapahit. Dan ada Majapahit, Gajah Madanya situ. Dan dibawalah Putri Megagema ini. Dibakar di sana. Istana menjadi abu. Dibakar. Berita ini sampai ke telinga Tengku Ampun Tuan yang sedang membuat pertahanan di Batu Bedulang, daerah Pagar Alam. Tengku Ampun Tuan ini salah satu. Tuan ini anak raja, ada anak dari kerajaan Telak, menjadi panglima di sini dan sudah bertunangan dengan Megagema. Ya. Tunangnya Megagema ya. Mendengarkan tunangannya tadi dilarikan, dia mengejar Gajah Mada. Dan ditemuilah setelah Gajah Mada itu sadar, berperang. Dalam peperangan ini terus Gajah Mada mundur. Kemudian datang bantuan dari kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai kan punya kepentingan dengan Tamiang. Terutama Tamiang ini kan tunduk membayar upeti ke sana. Jadi kalau ini sampai jatuh ke tangan Gajah Mada, rugilah mereka. Orang jasa Pasai juga mengalami kerugian. Kejar sampailah ke daerah Pangkalan Susu. Mundurnya itu pada perang itu ya. Perangannya terus berlanjut sampai datang bantuan dari tentara dengan beberapa tempat. Makanya kalau kita ke Pulau 9 lebih dekat dari Saranjaya. Karena di situ ada dermaga. Ada dermaga Saranjaya itu. Apakah itu yang tempat kerajaan Tanganda dulu? Ini juga belum diketahui. Juga belum sampai menelusuri ke sana, tempatnya kita tahu. Nah, jadi di sana terus bertempur. Yang akhir konon ceritanya, singkatnya, Gajah Mada mati di sana. Di Pangkalan Susu. Di daerah Besitang. Di Besitang. Bukan di Pangkalan Susu tadi. Daerah Tambul Tulang, daerah sekitar itu kan tidak jauh-jauh. Antara Pulau 9, Pulau Kampai itu kan berseberangan seperti seberang sini. Gitu ya. Pulau 9 dengan Pulau Kampai itu berseberangan ya. Terus bisa kita lihat di peta. Sampai ke Besitang, daerah situlah yang karena banyaknya berguguran, hingga
mayat-mayat tertimbun, katakanlah di situ daerah Timbun Bukit Tulang. Tambun Tulang. Tambun Tulang, Timbun Tulang, tertimbun Ya. karena banyak tertumpuk. Nah akhirnya di sana Gajah Mada mati, yang kepalanya dibawa Ampun Tuan kembali dengan pasukan-pasukannya, pasukan kemana, yang badannya dibawa pulang ke Jawa. Untuk apa kepala ini Sebagai bukti ya. kembali? Itulah karena dia sebagai menantu tadi bertanggung jawab atas dendam mertuanya, ditunjukkannya. Nah, kalau ini Menuntut sudah bela menuntut ya. bela. Kan suatu kebesaran bahwa dendamnya sudah terbalas. Ya. Nah, waktu itu Raja Muda Setia juga lari ke atas itu ingin membangun kekuatan, ingin bertapa untuk balas dendam juga. Nah, tak lagi payah Raja Muda balas dendam, sudah Dilaksanakan oleh calon menantunya. Meskipun hari ini masih kontroversi di mana sebenarnya kepala itu pun tak tahu, terputus sejarah itu di mana. Tapi yang jelas dibawa ke Batu Bedulang. Apakah itu dikubur di sana atau itu dijatuhkan ke laut, ke sungai. Ini yang sampai hari ini. Ya sampai di situ kisah Gajah Mada. Pokoknya endingnya Gajah Mada mati di sini. Selesai. Habis cerita. Kalau di sini jelas kepalanya dibawa ya, dipisahkan kepala dan badan. Ya. Makanya kalau Sangat tegas itu ya. Amin bercerita kan, Hilang di laut bisa jadi laut di sini ya. jadi makanya saya kompresikan, saya padukan cerita Iya, ini. iya. Badannya dibawa ke sana ketika di besuk Hayam Wuruk di peraduannya, Iya. ditinggalkan, badannya hilang. Iya, betul. Nah, jadi kepalanya yang ada di sini. Jadi kepalanya di sini juga tak jelas kemana, badannya hilang tadi juga tak jelas kemana. Maka sampai hari ini tak satu pun yang tahu di mana kuburan Gajah Mada itu. Yang jelas Ada Ya, orang ulangi Tamiang punya cerita bahwa mereka berhasil membunuh Gajah Mada. dan saya katakan lagi bahwa Gajah Mada gagal misi Tumpah Palapanya di Tamiang untuk mempersatukan Nusantara. Gagal mempersunting Putri Samudra Pasai, gagal mempersunting Putri Megah Gemang dengan taruhannya nyawa. Begitulah realitasnya terhadap Hayam Wuruk. Endingnya seperti itu. Baiklah, terima kasih banyak. Nah, pemirsa, akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan penelitian jejak Majapahit dalam cerita lisan dan berakhir di daerah Tamiang, tepatnya di Kuala Raja Ulak. Sampai jumpa pada penelitian-penelitian berikutnya. Salam.